Selamat pagi jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, saya cuapek Bapak Ibu kemarin. Kemarin itu kita bertanding ya, seru ya kemarin ya. Wah, mungkin hari ini pagi-pagi ada yang bangun dengan tubuh yang jarem kayak saya. Masih ada yang rasanya cuapek berat ya, karena mungkin di antara kita itu bertanding atau berolahraga setahun sekali. Pas lomba bersama. Tapi kemarin senang sekali, sangat bersuka cita di momen pranatal kita bersama-sama. Dan hari ini meskipun mungkin ada rasa capek, kita tetap bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Kita memohon Tuhan menolong kita semua termasuk saya supaya tetap bisa strong untuk merenungkan firman Tuhan dan bahkan kita bisa melakukannya bersama-sama. Kita akan membaca terlebih dahulu landasan firman Tuhan kita hari ini dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Hari ini judul kita yang kita bahas adalah Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Markus 5 kita akan membaca ayat 25 hingga 34 saja. Kita akan membacanya bergantian ya. Mungkin bisa dibantu sama Ibu Ivong menyalakan mic-nya untuk menolong saya mewakili jemaat di online kita supaya kita ditolong untuk membaca secara bertanggapan. Markus 5, 25 sampai 34 boleh lewat layar juga. Saya duluan lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara baik yang di sini maupun yang ada di rumah kita akan bergantian membaca. Saya akan mulai ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah puja saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Anda pernah dengar enggak ya sebuah kata itu overthinking? Pernah dengar enggak? Atau pernah mengalami ya? Overthinking itu kalau dijelaskan dengan sederhana itu gini. Mikir tapi terlalu berlebihan. Biasanya itu orang-orang kayak gini tuh hal cilik-cilik gitu ya, dianggapnya wah kayak persoalan besar. Hal apa gitu dipikir gitu ya, sampai kadang nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, stres. Kemudian orang ini bisa diem aja yang terus atau makan, terus atau nggak mau ngapa-ngapain, mager biasanya ya. Atau sebaliknya melampiaskan dengan melakukan aktivitas fisik secara berlebihan. Ini model-model macam-macam ya, tiap orang kalau lagi overthinking atau lagi berpikiran berlebihan itu seringkali modelnya lain-lain. Bagi orang yang tidak mengalami overthinking, mungkin kita lagi keadaan baik-baik saja, kita akan ngomong, apa sih dipikir gitu ya. Ngapain hal kayak gitu kamu pikirin sampai begitu itu loh. Wong itu hal kecil kok, kenapa kamu berpikir sedemikian berat? Nah itu kita sebut sebagai orang yang lagi overthinking. Yang contoh ya, contoh. Dulu itu saya pernah dengar ya, ada orang tuh ngomong gini, duh besok anak kuliah tuh gimana ya, kuliah sekarang lo mahal, biaya 1 semester sekian juta, belum lagi nanti uang gedung kalau nggak dapet,
yang di gelombang pertama yang lulus seleksi di awal. Wah itu pasti biayanya gede banget. Anda tahu anaknya umur berapa? TKA. Itu overthinking namanya. Kita tahu ya, saya bayangkan ya. Orang-orang semacam ini kadang mikir, aduh gimana ya. Itu padahal hal kecil atau hal yang tidak seharusnya dipikir sedalam itu. Tapi bagaimana kalau sebaliknya kita itu sedang berada di dalam pergumulan yang berat. Kita nih ya. Kita itu sudah bertahun-tahun menghadapi persoalan yang tidak selesai-selesai. Kita itu misalnya mengalami sakit. Misalnya kita itu persoalan ekonomi kita, usaha kita, di keluarga kita, ada relasi yang retak di antara kita termasuk di tengah keluarga yang gak selesai-selesai setelah bertahun-tahun lamanya. Sudah usaha gini, usaha gitu. Udah melakukan ini, melakukan itu, aduh sudah doa bahkan. Rasanya kok boje ya, boyong kata orang sini. Gak ada gunanya, gak ngubah apa-apa. Bahkan kayak persoalan itu stuck di tengah dan gak mau kemana-mana. Ya gak jalan, ya gak maju, ya gak mundur. Bahkan kadang-kadang di dalam menghadapi persoalan hidup dari tahun ke tahun bukannya hidup kita tuh makin ringan. Kadang orang tuh ngomong gini, enak ya jadi anak kecil. Kenapa? Karena makin dia dewasa persoalannya makin numpuk, makin numpuk, makin numpuk. Seperti kita orang dewasa. Tidak jarang orang berkata ya gimana ya persoalan kita makin hari makin banyak. Makin buruk, makin numpuk segala pergumulan hidup. Bisa jadi doa kita itu sekarang kalau di dalam masa-masa sulit selama bertahun-tahun itu bukan lagi minta Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Kita biasanya konstan ya milih yang mendoakan hal itu. Kita doakan selama durasi yang panjang dan rasanya kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan yang diam aja. Tuhan enggak jawab ya, Tuhan juga enggak jawab enggak. Tuhan juga enggak kabulin doa kita, Tuhan juga enggak ngasih solusi. Rasanya begitu. Seperti kita itu berada di kotak yang sempit Bapak Ibu. Kita itu mau maju enggak bisa, mau mundur enggak bisa, mau ke kanan enggak bisa, ke kiri enggak bisa. Kecepit di tengah-tengah kotak yang sempit itu. Kalau misalnya demikian kita minta kepada Tuhan, Tuhan kapan persoalanku ini selesai? Kapan sakitku ini sembuh? Kapan usahaku ini lebih lancar, lebih maju? Keadaan toko yang makin hari makin sepi. Keadaan ekonomi yang katanya makin hari makin sulit. Keadaan rumah tangga yang tidak baik-baik. Anak-anak yang tumbuh bukannya makin baik, tambah makin gak hormat sama orang tua. Relasi sama keluarga, anggota keluarga sana sini kok gak harmonis dan lain sebagainya. Kita sudah mendoakan begitu lama. Tapi mengapa kok kondisinya seperti ini terus? Kalau misalnya kita menghadap orang seperti ini atau kita mengalami hal yang seperti ini, kita pasti wajar dan kita memaklumi kalau orang itu berpikir begitu dalam. Kita pasti akan memaklumi kalau orang ini bergumul. Mungkin kalau dia duduk di pojokan terus dia merenung, mungkin ya gini atau dia gini. Kita nggak akan komplain Bapak Ibu. Kita nggak akan ngejudge dia sebagai orang yang overthinking karena kita tahu bahwa dia sedang dalam pergumulan yang berat, bukan? Kita akan memahami, lah memang kondisinya begitu kok. Memang dia dalam kondisi yang berat, ya kita pasti akan memaklumi. Bahkan mungkin kita kalau baik hati ya, kita akan hibur. Udah ya Ci, udah ya Koh, udah ya Dek, gitu ya. Sudah Tuhan menguatkan kamu mungkin gitu, yang rohani. Mungkin udah wes gak usah dipikir, dibawa santai. Jalan aja seperti air yang mengalir. Mungkin kita akan berkata begitu. Tapi kita gak akan ngejudge dia sebagai orang yang overthinking. Kita tahu orang ini wajar, cengli. Dia itu mengalami pemikiran yang berat karena pergumulannya yang panjang. Jemaat yang terkasih, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita menemukan salah seorang tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya itu penuh dengan keputusasaan. Dan kita pasti ketika baca ini kita nggak akan ngomong, wah gitu tok aja gitu ya. Atau mungkin ketika kita baca kalau kita nggak ngerti kita akan berpikir, oh biasa gitu ya. Tapi kita akan melihat bagaimana kondisi pada saat itu di dalam bacaan yang kita baca. Nah, peristiwa mujizat ini yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini adalah kondisi di mana ada seorang yang sakit menahun. Bukan 1-2 tahun ya, bukan 1-2 tahun, tapi 12 tahun. Bapak Ibu kalau nggak bisa membayangkan 12 tahun itu selama apa, tak kasih tahu. 12 tahun itu selama
Bayi itu baru lahir sampai dia kelas 6 SD. Nah itu 12 tahun. Segitu lamanya. Segitu panjang 12 tahun, waktu yang sangat lama. Dia harus alami penyakit, yaitu pendarahan. Di dalam durasi yang lama pula, dia harus mengalami penderitaan. Nanti kita akan bahas bagaimana situasi pribadi orang ini. Tapi kita melihat, kalau kita lihat di atasnya, kita dilihat di bawahnya. Sebenarnya kisah ini itu ada di tengah-tengah. Yang atas itu cerita soal seorang bernama Yairus yang anak perempuannya itu sedang sakit dan mau mati. Di bawahnya itu kisah lanjutan dari Yairus tadi. Jadi di tengah-tengah, terapit di tengah-tengah kisah ini. Tapi kisah yang sangat menarik ketika kita melihat ternyata anaknya Yairus itu usianya berapa? Berapa usianya? 12 tahun. Sama dengan usia sakitnya perempuan ini, 12 tahun. Durasi yang sama dicatat oleh Alkitab. Supaya kita bisa membayangkan betapa lamanya perempuan ini menderita. Jadi dua peristiwa ini terjadi, dua-duanya sama-sama dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kondisi ini. Dan Tuhan Yesus hadir menolong mereka. Ada dua hal yang hari ini kita akan bahas dari peristiwa ini. Dan kiranya meneguhkan iman kita. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita beriman kepada Yesus, itu membawa pengharapan di tengah segala keputusasaan hidup kita. Sekali lagi di zaman ini mental health itu sangat hype. Sangat dibicarakan banyak orang. Orang-orang tuh sangat concern sekarang itu dengan kesehatan mental. Kenapa? Karena terkait hidup kita semua. Baik anak-anak, mulai anak kecil, jangan dikira anak kecil sekarang itu enggak punya kegalauan. Anak kecil sekarang penuh kegalauan. Enggak cuma soal sekolah, soal keluarga, soal hal lain-lain. Juga termasuk sampai remaja. Nah, remaja kita anggap sudah dari dulu ya, ada banyak persoalan. Termasuk juga lansia. Orang yang lanjut usia juga mengalami persoalan di tengah-tengah kesehatan mental mereka. Oleh karena itu orang banyak konsentrasi di dalam hal ini, memperhatikan sekali. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu di masa COVID-19 itu yang masih alfa, beta, delta, itu ngeri ya Bapak Ibu. Kalau kita ingat masa itu. Suatu kali saya pernah dengar ada orang tuh yang sakit kena COVID, itu nangis-nangis. Bapak Ibu ada yang ngalami enggak waktu itu? Mungkin ada di antara Anda yang alumni COVID, waduh hari itu sampai nangis. Kenapa nangis? Takut mati. Karena hari itu sudah kita dengar banyak orang meninggal dan gak ada obat sama sekali. Masih di awal-awal COVID itu ya. Lalu belum ada vaksin. Gak ada rumah sakit satupun yang bisa mengobati, gak ada dokter sepandai apapun yang bisa mengobati, bahkan dokternya juga banyak yang meninggal, rumah sakit begitu penuh dan lain-lain. Orang begitu takut sampai orang tuh ada yang putus asa karena sakit COVID itu. Katanya, orang bilang, orang itu mati bukan karena COVID, karena ketakutannya, saking keputusasaannya dia jadi sakit lebih parah dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian ketika kita takut, ketika kita putus asa pada waktu itu, kita bersyukur karena ada orang-orang yang menciptakan vaksin. Kita semua sudah sebagian besar atau hampir semua lah ya, sudah divaksin, ada yang AstraZeneca, ada yang Pfizer, ada yang apa nih, Moderna, Sinovac dan lain sebagainya ya. Kita bersyukur ada orang-orang yang pandai sekali di mana mereka bisa menciptakan vaksin ini sehingga bisa disuntikan kepada kita dan kita mempunyai kekebalan tubuh yang baik. Sehingga sekarang lihat yang pakai masker hanya Ai Seok Jing dan Sujang Yen sama Ai Nani. Oh itu ada Ai Endang sama Elita yang di tengah sini. Ai Jingli juga. Lainnya kita sudah santai. Kenapa? Karena kita senang. Kita sudah merasa tenang ketika kita sudah menerima vaksin COVID itu. Puji Tuhan. Tapi dulu, ingat-ingat gak dulu? Betapa ngeri kondisi kita. Jemaat terkasih, inilah kondisi di mana ketika ada pengharapan di tengah keputusasaan ketakutan kita merasa lega. Kita bersyukur karena ada pertolongan. Demikian pula ketika saya nanti jelaskan ya kondisi perempuan ini, dia juga mengalami kelegaan. Yang sama dengan ketika kita melewati masa COVID 3 tahun belakangan. Perempuan ini selama 12 tahun tuh sakit pendarahan Bapak Ibu.
hari itu nggak ada dokter Novian buat konsultasi ya, nggak ada dokter-dokter pintar seperti sekarang yang bisa ditanya atau nggak ada alat-alat USG yang bisa canggih, bisa cek itu di rahimnya kenapa sih kok bisa pendarahan seperti begitu. Ini bisa dibilang menstruasi, zaman sekarang kita bilangnya menstruasi, tapi jangkanya panjang banget. Saya cek menstruasi itu normalnya 3 sampai 7 hari itu normal. Lebih dari itu saya nggak pernah tahu. Selama ini saya nggak pernah tahu ada orang yang pendarahan yang begitu lama, kalau sekarang sudah pasti buru-buru ke dokter lah ya. Sudah pasti itu dianggap sebagai penyakit yang waduh bahaya nih. Tapi perempuan ini 12 tahun mengalaminya. Saya ingat dulu teman saya di kampus tuh sampai ada yang geletak ketika menstruasi. Padahal mensnya paling seminggu lah. Dia ngeletak nggak bisa ngapa-ngapain selama seminggu, nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, bangun aja nggak bisa, katanya kepalanya pusing. Karena kata dokter dia anemia. Nah ini bayangkan selama 12 tahun, nggak pucat ya Bapak Ibu ya mukanya ya. Bayangkan, aduh pasti dia pucat, lemes, 12 tahun mengalami pendarahan seperti itu. Belum ada suplemen penambah darah gitu ya. Belum ada PMI yang sediakan transfusi darah dan menyediakan darahnya untuk orang yang membutuhkan. Dan Alkitab mencatat, khususnya di dalam bagian yang kita baca, bahwa dia ini sudah berulang-ulang datang ke tabib. Tabib di zaman itu jangan dikira ecek-ecek ya. Keadaan kedokteran zaman sekarang bisa begitu bagus dan begitu canggih, tidak bisa lepas dari zaman dulu. Ada orang-orang pandai yang meneliti begini begitu. Bukan orang yang ecek-ecek. Mereka pun kompeten di zamannya pada waktu itu. Tetapi ketika dia sudah bertemu dengan banyak tabib, ternyata penyakitnya enggak sembuh. Sudah tabib ini, tabib itu. Kalau zaman sekarang tuh sudah di rumah sakit Kediri lah, Surabaya lah, Jakarta lah, ke Singapura, kemana ke Congkok, mau ke US misalnya. Ya kemana saja yang dia bisa sampai uangnya itu habis, hartanya itu habis, dia jatuh miskin. Percuma nggak ada gunanya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berhasil menyembuhkannya. Mungkin juga kalau misalnya kita membalik bayangan kita ya, kalau kita jadi dia, apa yang kita rasakan? Ketika banyak dokter sudah diangkat tangan. Nggak roh aku itu sakit apa. Atau divonis gini dikasih obat, nggak sembuh. Selama bertahun-tahun. Malah catatan Alkitab mengatakan hasilnya bukan tambah baik tapi tambah apa tadi? Tambah nemen, tambah buruk. Kalau Anda loh jadi dia, apa yang Anda rasakan? Paling ngomongnya gini, dokter lo kurang pinter. Gitu. Biasanya ya, obatnya kurang ciami. Terus ada lagi orang yang ngomong nanti ngeluh, lu kok gini hidupku, kok aku yang mengalami sakit ini. Belum lagi menyalahkan keadaan, aduh jatuh kalau aku punya uang lebih banyak, aku bisa lebih ke tempat yang jauh, ke dokter yang lebih pintar. Atau menyalahkan Tuhan, Tuhan kok tega, kok aku yang mengalami ini. Atau apa yang kita rasakan. Memang kata orang Bapak Ibu, orang sakit itu sensitif ya. Nanti gampang marah, gampang sensi, gampang nangis, itu wajar sekali. Tapi siapa yang bisa kuat menanggung penyakit yang 12 tahun harus dialami. Saya tadi pagi aja ketika bangun suaket semua itu ya, aduh, andai ada yang gantiin saya khotbah, mungkin saya akan memilih tidur di rumah ya, aduh saya kesel ini ya. Ini paling 1-2 hari jarum itu selesai, hilang. Bayangkan sakit di sekujur tubuhnya 12 tahun, tidak berhenti. Belum lagi Bapak Ibu selain sakit yang dialami mungkin dia lemas, anemia, pusing dan lain sebagainya. Menurut hukum Taurat dalam Imamat 15, di sana dicatat ada aturan bahwa orang yang mengalami pendarahan itu kategorinya najis. Nah ini yang jadi persoalan kedua. Orang itu bukan cuma sakit, dia nggak cuma menderita karena fisiknya, dia juga menderita karena dia dicap dan kategorikan dirinya sebagai keadaan najis. Yang kalau setiap barang dipegang, Aifung pegang, Aifung jadi najis juga. Jadi
nyalur, nular, otomatis seperti itu. Ketika saya mungkin Pak Novian kesenggol gitu ya, najis. Keadaan seperti itu yang dia alami, lalu siapa orang yang mau dekat? Bukankah otomatis orang ini sudah dikucilkan, mungkin kalau di perumahan atau di pandean gitu ya, wes itu diungsikan entah kemana, diusir dari gang 1 nggak mau nerima, gang 2 nggak mau nerima. Di mana-mana dia nggak akan diterima, karena dia najis dan akan menajiskan sekelilingnya dengan kondisinya ini. Maka nggak heran catatan Alkitab mencatat dia itu sendirian. Tidak ada orang lain, ya nggak ada suaminya, nggak ada orang tuanya, nggak ada saudaranya. Dia sendiri mengupayakan kesembuhannya. Tidak ada orang lain di sekelilingnya. Tapi suatu kali dia mendengar berita viral, yaitu tentang Yesus. Yesus yang waktu itu jadi trending topik di mana-mana. Kalau zaman sekarang tuh FYP, TikTok ya. Atau tagar yang lagi trending. Bukan juga waktu itu tuh nggak ada koran ya, nggak ada headline news. Tapi dia dengar berita yang viral dari mulut ke mulut itu. Ketika banyak orang menceritakan bagaimana Yesus itu dengan penuh kuasa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengajar dengan penuh kuasa, mengadakan berbagai macam mujizat. Dia dengar hal itu. Dan bagaimana ada banyak orang yang mengikuti dia. Maka di dalam hatinya yang mungkin saat itu udah putus asa 12 tahun, udah berusaha, tapi nggak ada titik terang. Maka hari itu dia mendapatkan secercah cahaya harapan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, maka dia berupaya bagaimana caranya supaya bisa dekat. Gak usah nyentuh Yesus atau Yesus nyentuh dia karena dia tahu Yesus itu siapa. Yesus itu pribadi yang sangat diagungkan waktu itu. Dan kalau dia ketahuan orang najis nyentuh dia, wah bisa dikeroyok massa dia. Karena dia bakal menyebabkan orang-orang banyak yang lain juga ikutan najis. Maka dia dengan diam-diam Bapak Ibu. Dia menyentuh, dia ingin menyentuh diam-diam jubah Yesus. Mungkin ya bukan diremet gini ya, saya kira dia paling cuman gitu doang. Karena dia menganggap, dia percaya dengan yakin bahwa ketika dia menyentuh jubah Yesus, toh aja dia bisa menjadi sembuh. Jemaat yang terkasih, 12 tahun mengusahakan ke sana kemari. Tabib ini, tabib itu, mungkin ada dukun ya dia ke dukun gitu ya. Mungkin kalau ada pengobatan alternatif dia juga bakal ke sana. Tapi selama 12 tahun itu pula tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tapi heran, kalau dia itu mendengar tentang Yesus dan dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Jemaat yang terkasih sekarang, kalau Anda itu di dalam posisi yang sekarang mungkin sedang ada yang sakit, saya tahu jemaat ada beberapa yang sakit. Bukankah Anda lebih beruntung? Ya bukan beruntung ya, lebih bersyukurlah. Kenapa? Karena Anda itu punya keluarga yang menjaga. Ada dokter yang dengan leluasa bisa Anda kunjungi sewaktu-waktu. Ada obat yang bisa diminum dengan teknologi di dunia kesehatan, dunia medis yang makin maju. Sedangkan perempuan ini tidak ada seorang pun yang mau mendekat. Tidak ada seorang dokter pun yang sanggup menyembuhkan. Dan mungkin tabibnya yang dikunjungi juga merasa takut kalau ikutan najis. Tapi dia adalah orang yang mau beriman, percaya kepada Yesus. Maka dia ketika menjamah itu sekali lagi dia seketika itu juga merasa pendarahannya berhenti. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa ya. Ada orang yang kita bayangkan betapa putus asanya dia itu sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Sudah mengusahakan ini itu tapi gak sembuh. Tapi ketika dia mengenal Yesus, bertemu dengan Yesus, dia bisa percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia gak fokus pada keputusasaannya, dia malah fokus kepada iman kepada Tuhan Yesus. Dia yakin Yesus sanggup untuk menyembuhkannya. Dia percaya, dia percaya. Bagaimana dengan kita? Jemaat yang terkasih, sudahkah iman kita, katanya kita orang beriman ya, kalau nggak beriman ngapain ke sini? Orang yang ke gereja itu menyatakan diri beriman kepada Yesus. Kalau Anda ke gereja cuman cari teman gitu ya, daripada sepi di rumah, wah itu salah ya. Tapi ketika kita datang ke gereja, kita menyatakan diri kita beriman, tapi pertanyaannya adalah apakah atau sudahkah iman kita kepada Yesus itu membawa kita mempunyai pengharapan di dalam hidup kita?
Bahkan ketika kita mengalami keputusasaan, apakah kita yakin bahwa Yesus itu sanggup menolong kita? Apakah selama hidup kita ini kita mikirin terus persoalan hidup kita fokus ke sana tanpa kita mengindahkan Tuhan yang katanya kita percaya. Ketika dokter memvonis sebuah penyakit, ketika kita itu usaha kita terancam bangkrut, saat anak-anak kita itu mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami kesusahan, atau kita sedang menghadapi situasi atau memikirkan bangsa kita yang belum tentu nanti ke depan gimana, kita nggak tahu. Apakah kita bisa menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan? Dan sebagai komunitas gereja, ketika kita melihat gereja kita kok gak mari-mari ya bangunan ini, kok banyak ya persoalan yang harus kita hadapi. Apakah kita sanggup, kita mampu untuk menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan? Ketika kita bicara, kita sudah adalah orang beriman kepada Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Atau kita fokus kepada pemikiran kita, fokus kepada persoalan kita, dan kita mengabaikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita mengingat bahwa di dalam Yesus, ketika kita beriman kepadanya, Dia itu memberi pengharapan, keyakinan, dan meyakinkan kita bahwa di dalam Dia ada pertolongan, ada penjagaan, ada pemeliharaan di dalam kuasa dan kasih-Nya yang sempurna. Lah mengapa kita terus putus asa? Mengapa kita patah harapan dan kita memilih untuk tidak mengindahkan Tuhan dan lebih berfokus kepada persoalan kita? Bukankah kita harusnya bersama-sama dengan Yesus melewati masa-masa berat di dalam hidup ini? Mungkin kita sekarang nggak berat ya, mungkin kita sekarang walah itu persoalanku baik-baik saja, hidupku baik kok saat ini. Tapi nggak tahu kita ke depan atau kita mengingat masa lampau kita yang begitu berat. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong, bukankah lebih tepat sebagai orang percaya itu kita berpegang kepada janji Tuhan yang menyatakan aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman, ketimbang kita terus berfokus kepada persoalan hidup kita yang tidak membawa kita lebih baik tapi membawa kita pada keputusasaan. Seharusnya kita berbalik, kita lihat di dalam iman kita punya pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus itu membawa kita itu selamat di tengah segala keputusasaan. Jemaat yang terkasih, saya tanya ya, mungkin Anda boleh jawab, beberapa di antara Anda boleh jawab. Beberapa hari belakangan, apa yang menjadi pokok doa Anda? Ada yang mau jawab? Apa yang jadi pokok doa Anda? Apa yang Anda doakan hari-hari belakangan ini? Pilpres? Apa yang Anda doakan? Atau pembangunan gereja, itu kita nih hamba Tuhan ya, dan para majelis. Ya saya yakin beberapa jemaat juga mendoakan hal ini. Tapi yang untuk pribadi ya, apa sih yang sedang Anda doakan hari-hari ini? Kesehatan ya, kesehatan itu memang cian gang tiik katanya. Semua kita mungkin ada pergumulan, ada pokok-pokok doa yang mungkin kalau kita list itu panjang ya, sederet semua. Doa kita tuh ketika kita berdoa, pasti kita mengharap Tuhan itu mengabulkan, betul ya. Kalau kita doa terus kita, ya wes Tuhan enggak usah mbok kabulin enggak apa-apa. Itu ya enggak mungkin kita doa begitu ya. Ketika kita berdoa kita tentu berharap Tuhan mohon kabulkan. Tetapi mungkin dalam kenyataannya di dalam list pokok doa kita yang panjang termasuk saya juga. Dalam pokok doa yang panjang saya list satu-satu. Ada tuh, ya enggak semua tapi ada banyak yang ternyata Tuhan tidak kabulkan. Ya enggak tahu tidak dikabulkan sekarang atau bagaimana. Bisa jadi di dalam kasih-Nya Tuhan tahu apa yang saya doakan itu tidak baik untuk saya dan tidak baik di hadapan Tuhan. Dan kita harus percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi kita dan memahami betul Dia itu apa yang sebenar-benarnya kita perlukan di dalam hidup ini. Percaya enggak Bapak Ibu? Ketika kita doa enggak dikabulkan. Percayakah Anda kalau Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan? Tidak ada yang manggut-manggut ya, berarti Anda mungkin agak bingung ya. Kadang-kadang Tuhan memang tidak mengabulkan apa yang kita doakan saat ini. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya tahu betul apa yang kita perlukan di dalam hidup. Demikian pula dengan perempuan ini. Perempuan ini menjamah jubah Yesus jadi sembuh kan harusnya wis ceritanya selesai ya.
Ya wis biar pergi aja ya wis orang sudah sembuh kan. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak membiarkan begitu saja orang ini berlalu. Tuhan Yesus malah tanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena catatannya di situ mengatakan Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Murid-murid dia bingung toh Bapak Ibu, kalau bayangkan kita lagi berkerumun, lagi ngantri atau pokoknya kita lagi orang banyak terus kesenggol, terus ditanya, siapa sih yang nyenggol aku? Ya mana tahu, begitu banyak orang yang ada di sana. Kelihatannya pertanyaan ini pertanyaan yang aneh, tetapi sebetulnya Tuhan Yesus sedang ada maksud. Kan harusnya dia Allah yang maha tahu, ya tahulah siapa yang nyenggol kan gitu. Dia sengaja memancing ya, dia sengaja memancing perempuan ini supaya keluar. Tuhan Yesus ada maksud dan dia tahu ada hal yang lebih penting dari kesembuhan fisiknya. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika perempuan ini sembuh, itu bukan hal utama yang dia perlukan. Bapak Ibu yang terkasih, perempuan itu kalau kita bayangkan karena dia najis ya waktu itu. Pasti dia takut, dia pasti khawatir kalau Tuhan Yesus marah kepadanya. Khawatir juga kalau misalnya dia dikeroyok massa atau dipermalukan di depan umum. Pasti dia begitu takut dan gentar. Maka Alkitab mencatat dia langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus ketika berhadapan di tengah-tengah orang banyak itu. Ternyata bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus nggak marah, Tuhan Yesus nggak ngamuk, nggak ngomelin. Tuhan Yesus juga tidak keberatan perempuan itu menyentuhnya sekalipun Tuhan Yesus tahulah dia itu orang yang kategori najis. Saat itu perempuan yang tersungkur itu menceritakan apa yang terjadi sepenuh-penuhnya yang dengan setulusnya catatan Alkitab. Lalu perempuan itu tidak menerima komplain apapun dari Tuhan Yesus. Bukan hanya fisiknya yang sembuh, tetapi Tuhan Yesus menyebutnya sebagai anakku. Anakku di sini sebetulnya lebih tepatnya anak perempuanku. Kalau Anda ingat ya tadi itu posisi cerita ini ada di tengah, atas bawah menceritakan tentang Yairus yang anak perempuannya sakit selama yang berumur 12 tahun dan hampir mati. Perempuan ini sakit 12 tahun dan dia disebut sebagai hai anak perempuanku. Yang menunjukkan betapa Yesus menganggap berharga perempuan ini. Yang harusnya dianggap najis, dibuang seperti sampah, tapi perempuan ini berharga di hadapan Tuhan. Seperti Yairus menganggap anak perempuannya itu berharga, saking berharganya dia berupaya supaya anak perempuannya itu menjadi sembuh dengan meminta tolong kepada Yesus. Demikianlah orang ini diberikan gak cuman sembuh Bapak Ibu. Alkitab mencatat Tuhan Yesus itu berkata, bisa ditampilkan di layar juga ya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuhlah dari penyakitmu ditaruh di bagian belakang. Yang lebih penting bagi perempuan ini bukan cuman sembuh, tetapi selamat di dalam damai sejahtera. Iman kepada Yesus membawa keselamatan bagi orang ini. Dan bagi kita pula, jemaat yang terkasih, kita ini juga sebentar lagi merayakan momen Natal. Kalau pohon sudah terpasang di sini berarti kita sebentar lagi sudah masuk dalam momen Natal dan sebentar lagi kita akan merayakannya bersama. Ketika kisah Natal kita sudah hafal bolak-balik ya, bertahun-tahun itu ceritanya dari awal sampai akhir kita hafal semua alur kisahnya. Tetapi apakah hal itu meniadakan rasa syukur kita? Ketika kita itu punya iman kepada Yesus yang telah lahir di dunia ini di dalam momen Natal, yang membawa kita dalam keselamatan, dia yang tidak hanya menyembuhkan mungkin sakit kita, tapi menyembuhkan kita dari dosa yang bukan menajiskan kita di hadapan manusia, tapi menajiskan kita di hadapan Tuhan. Dia rela lahir di tengah dunia yang penuh penderitaan ini. Apakah kita masih ada rasa syukur atau kita merasa yo baik-baik biasa-biasa aja? Karena udah bertahun-tahun bosen udahan cerita Natal yang gitu-gitu tok. Mari kita ingat Natal yang pertama, first Noel, hari itu. Tidak terjadi di tengah mall yang, wah sekarang mall-mall bagus ya, saya ada beberapa gambar nih. Oh di mall tuh apik pohon Natalnya Bapak Ibu. Wih sampai tinggi ya, ada yang 15 meter pohonnya, ini berapa lah Susinbi ya? Ini paling 2 meter, 1,3 mungkin, atau 2 meter, 3 meter.
di mal-mal itu begitu indah, begitu bagus. Tapi Natal yang pertama tidak terjadi di tengah situasi yang begini. Natal yang pertama itu jauh dari segala keindahan, tapi penuh dengan kehinaan. Untuk apa? Untuk apa Yesus yang Maha Tinggi itu meninggalkan segala kemuliaannya lalu datang ke dunia penuh dosa ini? Mengapa? Untuk apa? Jawabannya adalah untuk kita. Untuk kita yang hidupnya penuh putus asa, yang tidak berpengharapan ini. Diberikan pengharapan di dalam Tuhan, bahkan keselamatan itu pun diberikan. Sehingga kita sekarang punya selamat dan damai sejahtera. Seperti yang telah dialami oleh perempuan ini. Jemaat yang terkasih, pernahkah Anda mengalami hidup yang buntu, seperti di dalam kotak tadi? Kalau kita maju enggak bisa, mundur enggak bisa. Ke kanan enggak bisa, ke kiri enggak bisa. Kemana? Kemana? Ke atas. Jangan lupa ya. Kemana-mana dan enggak bisa. Masih ada harapan tuh di atas. Ada Tuhan yang mana kita ketika menengadah kepadanya, Dia berikan kita pengharapan di tengah keputusasaan. Dia juga memberikan selamat dan sejahtera di dalam kehidupan kita yang penuh pergumulan ini. Dan mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi lagunya yang sudah kita nyanyikan bersama. Dia janji, Dia serta. Tidak pernah tinggalkan. Tidak pernah Dia tinggalkan. Mari kita ingat juga di momen Natal ini, anak Allah yang maha mulia rela datang ke dunia ini. Supaya merasakan penderitaan seperti kita. Sehingga ketika kita itu mengeluh, kita berdoa kepadanya di dalam penderitaan kita, Dia itu paham Bapak Ibu. Apa yang sedang kita doakan dan gumulkan. Dan Dia janji, Dia tolong kita, topang hidup kita. Dan menguatkan kita sekalian di dalam pengharapan, di dalam keselamatan dan damai sejahtera yang daripadanya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian dan saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Dia hanya sejauh doa. Kalau hari ini Anda sedang mengalami pergumulan yang kita hamba-hamba Tuhan gak tahu. Ada Tuhan ya yang bersama Anda. Dia hanya sejauh doa. Kita nyanyikan pujian ini. Saya minta Bapak singer boleh tolong saya untuk menyanyikannya. Resapi setiap kata di dalam lagu ini. Dan kiranya menguatkan kita semua menjalani hidup hari-hari ke depan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Lagu yang kita kenal dan kiranya ini menguatkan kita ketika menerima firman-Nya, kita imani dan kita berjalan bersama Tuhan di dalam hari-hari kita. Mari kita berdoa.